Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani Riyadi, mahasiswa Universitas Teknologi Bandung dengan NIM 245520111317. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan penyelesaian tugas e-learning pertemuan kelima mengenai konfigurasi DHCP server menggunakan Mikrotik dan VirtualBox. Sebelum masuk konfigurasinya, saya akan menganalisis dan menjelaskan beberapa konsep dasar sesuai dengan instruksi penugasan ini. Pertama, bagaimana proses DHCP, discover, over, request, dan ACK atau acknowledgement atau bisa disingkat Dora bekerja. Proses ini adalah cara klien mendapatkan IP secara otomatis. Yang pertama, discover. Komputer klien yang baru terhubung ke jaringan akan mengirimkan pesan broadcast untuk mencari apakah ada DHCP server yang aktif. Lalu over, DHCP server dalam hal ini router Mikrotik merespon dengan menawarkan sebuah IP address yang tersedia kepada klien tersebut. Untuk request, klien menerima tawaran tersebut dan mengirimkan permintaan resmi kepada server untuk meminjamkan IP address yang ditawarkan. Dan acknowledgement terakhir, DHCP server menyetujui permintaan tersebut dan mengirimkan paket konfirmasi berisi IP address beserta gateway dan DNS agar klien siap digunakan. Yang kedua, apa fungsi IP pool? IP pool berfungsi sebagai rentang atau range IP address yang dialokasikan oleh router untuk didistribusikan. Jadi DHCP server hanya akan memberikan IP address kepada klien dari daftar yang sudah ditentukan di dalam IP pool ini. Untuk yang ketiga, apa fungsi firewall NAT? Firewall NAT khususnya dengan action mask query berfungsi untuk menerjemahkan IP address private atau lokal dari klien menjadi IP address public. Tanpa konfigurasi NAT ini, klien mungkin mendapatkan IP lokal tetapi tidak akan bisa mengakses internet. Di sini kita akan membuktikan dan hasil uji coba yang saya lakukan. Yang pertama di sini untuk konfigurasinya di Mikrotik, adapter 1 di enable network adapter dengan attach to-nya di NAT atau bridge adapter. Di sini saya menggunakan bridge adapter, dan adapter 2-nya di enable juga network adapternya, attach to-nya di network internal network dengan name-nya intnet. Untuk yang klien Kali Linux, adapter 1-nya internal network dengan nama yang sama pada adapter 2 di Mikrotik. Sekarang lanjut ke Winbox-nya. Di sini saya sudah konfigurasi Mikrotik pada VirtualBox. Untuk selanjutnya jalur sumber internet DHCP client. Pada klik new, interface-nya Ether 1, saya sudah mengaturnya sebagai DHCP client agar router langsung mendapatkan akses internet. Statusnya di sini kita apply dulu. Oke, dan statusnya di sini sudah bound. Selanjutnya untuk jalur LAN ke client, di sini IP address new sesuai aturan tugas juga. IP address untuk Ether 2 menggunakan 2 digit terakhir NIM. Di sini 2 digit terakhir NIM saya yaitu 17, maka addressnya 192.168.17 terakhir, 2 digit terakhir 174. Dan untuk interface-nya Ether 2, maaf di sini belum aktif. Ether 2 kita enablekan dulu, oke. Dan di sini Ether 2 apply dan oke. Ini ya. Lalu di menu IP DHCP server kita akan melakukan setup DHCP setup. Di sini DHCP server interface Ether 2, next. Oke. Dan terakhir Mikrotik itu di Mikrotik menambahkan aturan firewall ya. Menambahkan firewall di tab NAT, kita new di tab general, kita pastikan chainnya ini search NAT. Dan untuk out interface-nya ini Ether 1 sebagai jalur internet dan action mask query. Klik apply dan oke. Kita akan ke tab Kali Linux. Untuk pembuktiannya saya menggunakan Kali Linux sebagai OS client di VirtualBox. Coba tes dulu. Oke. Bisa dilihat di sini pada antar muka Ether 0, Kali Linux sudah berhasil mendapatkan
IP address dinamis dari MikroTik secara otomatis, yaitu 192.168.17.49/24. Ini membuktikan bahwa DHCP server telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita uji koneksi internetnya. Dan hasil clean-nya ini membuktikan bahwa firewall NAT yang kita buat berhasil menerjemahkan IP client sehingga bisa terhubung langsung ke internet. Demikian penjelasan dan demonstrasi konfigurasi DHCP server dari saya. Terima kasih.